Video ini untuk teman-teman semua, saudara-saudara sekalian yang belum pernah coba jalur Jakarta-Bandung via Jonggol, atau yang udah lama nggak lewat Jonggol. Saat ini kita sedang berada di pertigaan Tugu Bogor Tegap Beriman, Desa Sukamaju ya. Ini masuk Kabupaten Bogor. Kita ini arah ke kiri. Pokoknya ini teman-teman tinggal dihitung aja untuk estimasi waktu dan jarak dari tempat kalian ke Tugu ini. Karena ini ya salah satu jalan masuk, salah satu jalur masuk ke jalur Jonggolnya ya, salah satu, meskipun masih banyak lagi, cuman rata-rata pasti lewat sini. 8.20 kita lihat beberapa waktu yang dibutuhkan, jarak yang dibutuhkan untuk sampai ke Cipatat atau ke kota Bandung ya. Ini masih pagi dan kebetulan juga lagi suasana liburan sekolah, jadi jalanan agak landai. Nah, Tugu ini ya teman-teman. Nah, untuk pom bensin aman, jalur Jonggol untuk pom bensin aman. Satu ini ada, baru masuk udah ada pom bensin tuh. Sepanjang jalur ini sampai ke sana juga ada 3-4, banyak lah. Kalau kita bandingkan dengan jalur Jonggol 10 tahun yang lalu, udah lama banget, itu udah agak lumayan sekarang karena udah nggak terlalu bergelombang. Kalau dulu kan banyak tambalan aspal, jalurnya bergelombang, jadi ya kecepatan di bawah rata-rata lah. Karena kalau ngegas sedikit motornya terbang-terbang. Nah, untuk kilometer pertama bisa kita lihat kondisi jalan masuk coran, masuk aspal, cuman masih ada beberapa tambalan lagi. Masih ada beberapa tambalannya juga, bukan lagi dong. Nah, untuk teman seperjalanan sepanjang jalur Jonggol ini, saudara sekalian, adalah selain motor ya, tentu saja ada truk-truk besar, truk gandeng, tronton. Nah, seperti ini teman-teman seperjalanan kita yang jarang kita temui kalau kita lewat jalur puncak, mobil-mobil ini. Nah, kita lanjutkan susuri jalur ini sampai menemukan lagi ini ya, jalur aspal yang agak mulus. Saat ini untuk kondisi jalurnya seperti ini ya, retak-retak. Sebenarnya walaupun nggak retak-retak, jalur coran itu memang nggak pernah rata kalau di sini tuh, aneh. Bukan aneh sih, memang seperti itu kali. Jadi selalu bergelombang. Nah, untuk teman-teman seperjalanannya kan seperti ini nih, saudara. Truk-truk besar, truk mini, tronton, truk gandeng gitu ya. Angkutan umum ada juga. Sekarang kita masuk lagi jalur aspal. Nah, ya bisa kita lihat sendiri untuk kondisi jalannya, ada terjadi pergeseran, kurang rata di sebelah sana. Nah, jadi untuk kilometer pertama, kilometer awal ketika kita masuk jalur Jonggol itu jalannya nggak terlalu mulus lah. Nah, nanti kita lihat di pertengahannya itu udah mulus banget loh, aspalnya udah oke. Oh, lihat truk-truk transformer kayak gitu. Karena banyak perbatasan desa sepertinya, dan jalur Jonggol ini memang dilewati sungai, banyak sekali jembatan seperti ini, saudara. Nah, salah satunya nih jembatan yang baru saja kita lewati. Kita lihat dulu jembatan Cihowe. Nah, ada jembatan Cipamingkis tadi, sekarang jembatan Cihowe baru kita lewatin. Dan ada penginapan loh, gila, Hotel Cemara Indah. Seperti itu ya. Jadi nanti beberapa kali kita bakal lewatin jembatan perbatasan desa atau kecamatan gitu. Untuk sejarahnya, saudara ya, kenapa. Nah, ini ada SPBU lagi.
Kenapa batas wilayah itu ditandai dengan sungai? Karena memang itu fitur alami, fitur paling alami ya, yang dikasih alam, diberikan alam untuk membatasi wilayah. Pertama karena memang alami, yang kedua ya susah untuk digeser. Bagaimana mau digeser untuk batas-batasnya ya, jadi udah paling bener itu dibatasi dengan sungai. Wow, lihat truknya besar-besar saudara ya. Nah ini sepanjang jalur aspal semua saudara dari sini. Kita masih berada di Caryu. Dan dan jalurnya sudah mulai terlihat ada marka jalan dan aspal mulus. Beginilah jalur Jonggol saudara ya, cenderung sepi, cenderung lenggang, enak banget. Apalagi kalau ini ya, puncak macet. Nah, biasanya di musim liburan atau suasana mudik lebaran, ini sepadat-padatnya jalur Jonggol jarang macet parah. Jarang. Padat ya padat biasa aja. Kecuali memang ada, bukan karena padat kendaraan ya. Kalaupun ada macet mungkin karena ada jalanan rusak, laka lantas, seperti itu. Kita masuk lagi jembatan saudara, jembatan Cibadas, jembatan Cibadak. Salah, jembatan Cibadak. Ini belum masuk, belum ini ya, belum perbatasan kabupaten, masih perbatasan dalam kabupatennya ya, desa Cibadak, dusun Cibadak. Ada laka lantas saudara. Sepertinya malam kejadiannya ya. Semoga dilancarkan urusan-urusan yang ada di TKP saudara ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Nah dari sini udah mulai memasuki jalur aspal yang mulus saudara ya. Udah jarang melihat ada tambalan atau jalan berlubang. Sudah mulai juga mau masuk jalur hutan, wilayah perhutanannya saudara. Nah jadi di sepanjang jalur ini yang memang nantinya akan kurang penerangan. Nah banyak sekali warung-warung enjoy di sini saudara. Jadi kalau mau rest pilih di hutanan, wilayah hutan kayak gini. Tapi ada satu tempat rest yang memang umum disinggahi untuk para pengendara motor ataupun mobil, yang memang ramai, parkiran luas, toilet ada. Nanti kita tunjukin, adanya di sebelah kanan. Memang tempat rest itu luas, warungnya banyak dan ya ramai lah. Jadi kalau mau beristirahat di sana bisa. Jembatan Ciorai masuk. Kan banyak jembatan, kita tadi sudah lewatin jembatan Cipamingkis, jembatan Ciorai, jembatan dan lain-lainnya. Nah dari sini jalurnya aspalnya nggak semulus yang sebelumnya, masih ada tambalan, aspalnya kasar ya. Nah hati-hati untuk pasir-pasir yang menjorok ke jalan, itu yang bikin kadang licin atau ban slip.
atau terperosok. Wih, terperosok. Bisa dilihat sendiri saudara ya, untuk kondisi lalu lintasnya ini kosong sekali, landai. Pertama memang ini masih pagi, yang kedua kebetulan juga apa tadi teh mau ngomong apa ya. Nah, jalan ini, jalan yang agak kasarnya di sini ada nih. Tuh. Kebetulan juga berbarengan dengan waktu liburan sekolah holiday. Nah, di depan ini kita akan memasuki perbatasan kabupaten saudara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Nah, ini dia perbatasannya. Kita masuk jembatan Cibeet ya, yang berdiri di atas sungai Cibeet. Nah, ini jadi sekarang kita ada di perbatasan Cianjur dan juga Bogor. Yang di belakang ini Kabupaten Bogor, yang di depan ini Kabupaten Cianjur ya saudara. Nah, ini nih jalan antar Cikalong Kulon Gunung Putri, selesai di tahun 89. Untuk aliran sungainya sekarang cukup ini ya, cukup tenang. Tapi memang di beberapa titik di di beberapa titik di Jabodetabek lagi musim banjir nih saudara. Ada luapan air di Katulampa ya. Jakarta banjir, Bekasi banjir. Nah, ini. Sesaat lagi kita akan memasuki ini, akan melihat wilayah rest areanya lah. Nah, ini jalur coran yang kasar ya, seperti ini saudara ya. Kita udah memasuki Kabupaten Cianjur saudara. Nah, bisa dilihat untuk perbedaan jalannya ya. Kontur jalannya agak berbeda di sini. Untuk corannya agak kasar dan banyak sekali tambalan. Masih sering kita menemukan banyak bengkel saudara ya, bengkel, tambal ban, warung. Nah, tambal ban lagi tuh. Kalau SPBU sudah nggak perlu ditanya, sepanjang perjalanan sudah melihat 3 SPBU atau 4 lah. Nah, ini jalurnya bergelombang di sini saudara, karena banyak tambalan dan konturnya agak kasar. Bisa dilihat kita akan melewati bukit-bukit itu saudara. Hutan-hutan ini kita lewati juga nanti. Nah, sudah memasuki jalur aspal saudara ya. Kita juga memasuki wilayah pemukiman lagi, banyak sekali warung-warung, dan ini bisa kita lihat di depan ada ini kontainer saudara. Kita ambil kiri dulu. Waduh ya, kontainernya lagi cari momentum buat nanjak karena mobilnya panjang, jadi harus ambil route titik terjauh. Nah, ini nih rest area yang umum. Lihat tuh ya, banyak kanan kiri warung, parkiran luas juga bisa dilihat tadi. WC umum ada, toilet, musola juga ada. Nah, ini untuk suhunya lebih rendah lagi saudara ya. Suhu udara di sini lebih rendah daripada suhu udara yang tempat-tempat yang sebelumnya kita lewati. Lebih dingin di sini. Jadi udah nggak kerasa panas, walaupun agak siang nanti. Ini udah nggak kerasa panas lah. Beda. Nah, ini dia yang dimaksud aspal yang sudah mulus saudara. Kita persembahkan untuk kalian nih, udah enak. Kita sedang berada di Cikalong, Cikalong Kulon ya.
Kita sudah melewati ini saudara, wilayah perhutanannya. Kita masuk lagi wilayah pemukiman. Bisa dilihat banyak masjid ya saudara. Jadi kalau kalian lewatin jalur ini, jalur Jonggol, kalau terutama di malam hari lah ya, yang pengen nunggu sampai terang, bisa di tempat yang tadi, tempat titik tertinggi di jalur Jonggolnya, di rest area yang banyak warung itu. Nah itu cukup ramai selain di SPBU ya gitu. Kalau masih pagi masih siang bebas lah cari warung yang paling nyaman menurut kalian. Mau yang sepi makin oke lah, makin enak. Nah ramai itu dalam artian ada fasilitasnya lengkap, ada toilet juga. Kalau warung-warung yang pinggiran seperti ini kan, di sini nih misalkan yang cuma 1, 2, nah itu jarang menyediakan ada toiletnya, jarang. Apalagi musola. Jadi ya lebih enak langsung di ininya, titiknya. Masuk lagi jalur coran. Nah ini jalur ademnya udah asik nih. Sebelah kanan itu tebing, cakep banget viewnya kalau dilihat secara dekat ya, dilihat dari dekat. Nah ini ada tempat baru, tempat rest baru saudara. Ini juga bisa jadi pilihan rest kalian yang langsung view ke tebingnya nih, rest area Parci. Jadi view menikmati makanan, minuman langsung ke tebing bawah. Jadi kalau kita sorot untuk 3 jalur umum yang sering dilewati dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya, ada jalur puncak yang paling ramai, jalur puncak, jalur Jonggol, dan yang ketiga jalur Purwakarta atau Karawang. Nah semua jalurnya punya plus minusnya masing-masing. Untuk jarak-jaraknya sendiri itu nggak beda-beda jauh saudara. Jadi sekitar kalau dari Jakarta sekitar 180, 170 ya, 150 ke perbatasan Bandung mungkin nyampe 150 kilo. Nah perbedaannya mungkin hanya sekitar 5 kilo, 10 kilo, tipis lah. Yang ngebedain ini waktu tempuhnya aja saudara ya. Untuk jalur puncak ini waktu tempuhnya cenderung lebih lama, meskipun dari ketiga jalur ini pun waktu tempuhnya perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Kenapa bisa agak lama nih jalur puncak? Karena ya ini jalurnya yang paling ramai di antara 3 jalur ini, ramai pengendara karena viewnya lebih enak ya, banyak lihat lagi, banyak view, tempat restnya banyak gitu. Intinya untuk jalur puncak ini lebih ramai, jadi waktu tempuhnya lebih panjang sedikit ya, kecuali kalian lewat di pas misalkan momen lebaran ya, pas sholat id, sholat sunat, atau momen idul adha, idul fitri, apapun itu pasti sepi banget seperti itu. Yang kedua jalur Jonggol ini yang sedang kita lewati sekarang. Jalur ini cenderung sepi saudara. Dari jarak tempuh nggak beda jauh dengan puncak, dari waktu tempuh bisa lebih cepat dari puncak, karena ya itu tadi, karena jalurnya cenderung sepi seperti ini. Bisa, kalau ini nggak perlu dijelasin ya, karena kalian udah lihat sendiri saudara di ujung tadi sampai ke sini seperti apa jalurnya, kondisi lalu lintasnya dan lain-lain ya. Nah cuman perbedaan yang kedua adalah ada di teman seperjalanannya. Jalur puncak jarang kita lihat ada truk-truk besar yang melintas, sementara di jalur Jonggol ini banyak truk besar yang melintas. Itu doang teman seperjalanannya ya. Ada truk-truk besar, tronton, kontainer, bahkan truk gandeng. Dan debunya, intensitas debunya lebih tinggi daripada puncak untuk jalur Jonggol ini, seperti itu, dan lebih sepi. Oke. Sedangkan yang ketiga jalur Purwakarta ini terasa lebih cepat sampai Bandung, karena kita keluar langsung di Padalarang gitu. Istilah kata kita nggak ngelewatin
Cipatat, Raja Mandala yang jalan trek lurus dan panas itu, dan kadang macet juga. Makanya terasa lebih cepat ya. Untuk teman seperjalanan sama seperti Jonggol, jalur Purwakarta ini ada lumayan banyak truknya juga, karena kita lintas Pantura ya. Di jalur Purwakarta ini lintas Panturanya di Cikarang, Bekasi, lintas Pantura sampai Karawang. Nah ini kita belok kanan dulu, sebentar kita belok kanan dulu. Ini pertigaannya, ini pertigaan Jonggolnya udah nyampe nih. Nah ke kiri ke Purwakarta, ke kanan ke Cianjur atau Bandung gitu ya. Jadi jalur kita simpulkan kalau jalur puncak lebih ramai, enak lebih ramai, view lebih banyak, tempat rest lebih banyak pilihan, cuman resiko kena macetnya lebih tinggi dibanding dua jalur lain. Wih, bukan kena macetnya ya, padat, cuman lalu lintasnya lebih padat gitu. Untuk jalur Jonggol lalu lintas lebih landai, tapi kita akan berteman dengan truk dan intensitas debu lebih tinggi. Untuk jalur Purwakarta lebih cepat di antara dua jalur Jonggol ataupun apa tuh tadi cuma puncak ya, cuman minusnya sama dengan Jonggol, truk-truknya, terus debunya gitu. Tapi kalau udah masuk Purwakarta udah enak lah, kalau jalur Karawang ya, Pantura gitu, seperti itu ya. Tentu saja ini nggak bisa dijadikan patokan saudara, karena tergantung dari mana kita berangkat juga, titik keberangkatannya. Cuman ya umumnya gitulah. Jadi silakan dipilih tergantung kebutuhan, mau pilih jalur puncak, Jonggol atau Karawang. Nah kita di sini belok kiri ya. Ini ada pertigaan, ada persimpangan. Kalau ambil lurus ini kita akan arahkan ke Cianjur. Kalau belok ini ke Cipatat, ke Bandung. Nah lurus sana ke Cianjur, nanti akan keluar di perempatan Cianjur, Sukabumi, Puncak, perempatan Jangari lah, kalau ada yang tahu ya. Kita masih menyusuri jalur yang nyaman ini, yang woles. Ini masih adem, kanan kiri masih pohon, kita masih lewatin hijau-hijau, pokoknya masih enak. Dan berliku, sedikit ada menanjak, dan masih melihat mobil pengangkut saudara ya. Nah kalau di sini jalurnya aspalnya udah nggak semulus yang jalur tadi pusatnya Jonggol itu. Oke, kita sudah masuk kecamatan ciri khas Cianjur itu, Kabupaten Cianjur terutama ya, di setiap kecamatannya, untuk di jalan arteri kayak gini ya, jalan nasional, di setiap kecamatannya ada gapuranya. Gapuranya gapura besar, keren banget. Jadi kita tahu udah masuk kecamatan apa. Ini sangat ngebantu banget sih. Kita sekarang masuk kecamatan Mande saudara, keluar dari kecamatan Cikalong Kulon atau Jonggol ya. Nah sekarang kita masuk kecamatan Mande. Wow, cakep banget. Mande ini masuk Kabupaten Cianjur saudara, masih masuk Kabupaten Cianjur, bukan Bandung ya. Ada proyek aspal saudara, jalan bergantian, dua jalur kanan kiri. Ini masih proses pengeboran ya, di cutting dulu aspalnya nih. Oke, kita ada persimpangan, kita ambil kanan saudara ya, ke kiri ke Jangari. Nah ke sana ke kanan ke Cianjur, kita ke Bandung ke sini. Nah kalau ini udah ramai lah,
jalurnya. Kita sampai di pertigaan Cianjur. Nah, kita ambil kiri. Kalau ke kanan sana ke ini Puncak, saudara ya. Nah, keluarnya dia di sini. Kita masuk jalur nasional. Nah, ini pertemuan jalur. Kalau kita lewat Puncak, lewat Jonggol, pasti ketemu di sini. Gitu, jalur umumnya ya. Pertemuannya di sini. Di sini lalu lintas, kita mulai memasuki wilayah yang padat pengendara. Perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung ya. Tapi ini masih masuk Kabupaten Cianjur di Ciranjang, daerah Ciranjang. Nah, teman seperjalanannya ya seperti ini, saudara. Mobil-mobil pengangkut ditambah mobil pribadi yang lebih banyak dari tadi jalur Jonggol ya. Untungnya ruas jalannya lumayan lebar, lumayan luas. Jadi nggak terlalu sulit ketika kita menyusul kendaraan di depan, apalagi untuk kendaraan besar. Ini dia perbatasan Cianjur dan Bandung, saudara ya. Ditandai dengan gapura yang besar dan warung-warung pinggir kanan kiri nih, warung-warungnya. Lumayan woles lah buat race. Nah, ini gapuranya, gapura Cianjur. Kita masuk jembatan sungai ini. Nah, oke, Sungai Citarum. Ini kalau untuk aliran sungainya tenang dan untuk warna airnya hijau, tidak seperti yang tadi di Jonggol ya tuh. Airnya enak. Nah, sekarang kita masuk Kabupaten Bandung Barat. Seperti ini. Cipatat, Padalarang. Baru masuk kota Bandung. Ini adalah desa Citatah, saudara. Dan bisa kita lihat sendiri, truknya lebih banyak, terlihat lebih banyak karena ruas jalannya tidak selebar yang jalur sebelumnya. Terus volume kendaraannya ini lebih tinggi. Nah, jadi terlihat lebih banyak si truknya. Ini adalah kawasan Gunung Kapur, Gunung Batu Kapur, saudara ya. Jadi nah, untuk truk-truk gini ngangkut batu-batu kapur seperti ini. Kita ambil kiri dulu. Nah, untuk gunungnya sendiri ada di sebelah kanan apa kiri ya, pengangkut batu seperti itu. Nah, yang depan juga sama. Jadi ya wilayah ini untuk intensitas debunya tinggi juga nih, lumayan. Masuk. Oke. Ditambah jalannya nggak mulus, bergelombang, kasar. Dan tentu saja ini kalau siang panas. Nah, itu tuh gunungnya tuh, batunya tuh, kapur. Ya, kita lihat kosong ya. Wow. Masuk. Fuso. Kanan kosong. Iya, sip, masuk. Bisa dilihat ya. Nah, antrian kendaraannya lumayan padat, lumayan panjang. Truknya, mobilnya juga gede-gede. Mobil pengangkut, mobil pribadi, belum lagi travel tuh.
Oke, masuk. Kosong. Sip, mantap. Nah, ini kan lebih banyak kan ini. Tuh, ada pengangkut sampah. Lihat debunya, kebul. Jalannya konturnya lihat tuh, agak rata, makanya hati-hati, ini agak kurang stabil. Kosong. Masuk terus. Oke. Kosong lagi. Nah, habis ya, mudah-mudahan habis. Dan ini bener-bener stuck, kendaraannya nggak maju. Nah, kalau kayak gini berarti kemungkinannya salah satu kemungkinannya ada ini, buka tutup jalan ya. Ada proyek. Panjang juga ya, lumayan nih. Tunggu. Di kiri ada, di sebelah sana ada mobil, saudara. Kita nggak boleh maksa dulu. Nah, kalau gini kan enak. Jadi yang jalur arah berlawanan ini bisa agak ke kiri. Begitupun sebaliknya, kita kalau di posisi yang berlawanan ambil kiri, biarkan yang jalur berlawanan ambil kanan. Apalagi khususnya untuk motor ya. Saling lah di jalan raya. Masih belum ending ini, masih belum finish. Gila. Nanti lihat ini ya, lihat pertemuan jalur dari Purwakarta Karawang nih, saudara. Makanya kenapa jalur Purwakarta Karawang itu terasa lebih cepat. Nah, karena kita ngelewatin ini macet-macet kayak gini, nggak ngelewatin Citatah. Nah kan, gila ini macetnya. Nah, sampai sini masih macet. Makanya saudara, paling enak tuh jalur Purwakarta. Udah, kita keluar dari sini nih, stasiun Padalarang sebelah kiri. Kita keluar dari sini, enak banget kan? Tuh. Kalau jalur Purwakarta udah masuk langsung Padalarang, langsung Cimindi, Cimareme, Cimahi, Bandung. Oke, setelah macet-macetan di Cimahi, aduh, macetnya sih dari ini banget, dari Citatah malah sampai ke Cimahi. Parat macetnya. Wih, sekarang jam 11 ya, udah nyampe kota Bandung. Gila, perjalanan panjang gara-gara macet. Jadi seperti itu kurang lebih perjalanan kita, saudara. Buat yang mau coba jalur Jonggol, bisa dilihat sendiri ya, plus minusnya seperti apa. Bisa dilihat kalau jalan di jam segini bakal kena macet di mana. Seperti itu. Jadi ya silakan dipilih, mau Karawang Purwakarta, Puncak ataupun Jonggol. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita bertemu lagi di perjalanan selanjutnya. Mendadak riding pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.